Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ian Novia Safitri dengan NPM 10221-301 dari kelas K621 KNR. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Nah, dalam video kali ini saya akan memberitahukan strategi bisnis antara kopi kenangan dan kopi janji jiwa. Nah, di sini untuk para pecinta kopi kenangan dan kopi janji jiwa tentunya pasti banyak yang bertanya-tanya, gimana sih strategi bisnisnya? Gimana sih persaingannya? Langsung aja kita masuk ke kopi kenangan. Kopi kenangan ditemukan dan didirikan oleh Edward Tirtana pada tahun 2017 dengan misi memperkenalkan kualitas tinggi dari kopi di Indonesia ke seluruh negara di Asia bahkan dunia. Edward Tirtana sendiri memilih nama kopi kenangan sehingga bisa membedakan dengan kopi lainnya yang kebanyakan menggunakan bahasa asing. Nah, dengan ini juga memudahkan masyarakat untuk mengingat nama brandnya, sehingga masyarakat dibawa penasaran dengan makna dari kopi kenangan. Banyak yang bertanya-tanya kayak, kenapa sih dinamain kopi kenangan gitu kan? Kenapa sih nggak dinamain kopi yang lain kayak kopi memori gitu, kopi harapan, kopi apalah gitu. Ternyata menurut Edward Tirtanata, kata kenangan sendiri mampu membangkitkan ingatan seseorang, tentunya kepada mantan. Nah, jadi kopi kenangan itu akan terus diingat oleh banyak orang. Langsung saja berikutnya ada kopi janji jiwa. Kopi janji jiwa didirikan oleh Billy Kurniawan pada tahun 2018 di ITC Kuningan. Lalu, lama-kelamaan janji jiwa pun mulai melebarkan sayapnya dan membuka kembali gerai lain di beberapa kota wilayah Jabodetabek hingga ke Papua. Nama janji jiwa berasal dari kisah pemilik usaha minuman ini yang sejak dulu memiliki passion di bidang kopi. Brand kopi janji jiwa diluncurkan sebagai bentuk janji dari hati yang terdalam untuk menjanjikan kopi sebagai salah satu passionnya. Selain itu, kopi janji jiwa juga memiliki tagline, kopi dari hati. Nah, hal tersebut bisa sejalan dengan misi mereka, yaitu memperkenalkan biji kopi lokal asli Indonesia. Sejak awal berdiri, kedai kopi janji jiwa terus konsisten untuk membeli biji kopi langsung dari petani. Karena mereka ingin membantu para petani di Indonesia untuk memajukan pertaniannya melalui setiap gelas kopi yang disajikan oleh kopi janji jiwa. Nah, pada akhir tahun 2021, kopi kenangan mempunyai 579 outlet. Kini, jumlah outlet telah naik 51,5% sepanjang tahun berjalan menjadi 878 outlet yang tersebar di 60 kota di Indonesia. Bayangkan, dalam waktu 1 tahun, kopi kenangan mampu naik 51,5% untuk membuka gerai yang lain. Berikutnya ada kopi janji jiwa. Nggak kalah dengan kopi kenangan, kopi janji jiwa tahun 2020 mempunyai 800 outlet di 100 kota berbeda dan berhasil menjual lebih dari 20 cup kopi kepada para pencinta kopi di seluruh Indonesia. Bahkan kopi janji jiwa yang lahirnya lebih muda dari kopi kenangan mampu meningkat pesat dari tahun 2018 hingga akhir tahun 2020. Dan di sini kita bisa melihat persaingan yang begitu ketat. Berikutnya ada strategi bisnis yang dilakukan. Kopi kenangan memanfaatkan sosial media sebagai strategi marketing atau digital marketing untuk mengembangkan usahanya, seperti Instagram, TikTok, dan platform sosial media lainnya. Nah, selain itu, kopi kenangan juga melakukan kolaborasi dengan beberapa influencer ternama. Salah satunya adalah BTS. BTS itu merupakan boy band asal luar negeri yang banyak banget digilai warga Indonesia. Jadi apapun yang mereka iklankan itu pasti dibeli.
Makanya kenapa Kopi Kenangan memanfaatkan hal itu untuk melakukan strategi pemasarannya. Selain itu, Kopi Kenangan juga mempunyai satu aplikasi untuk pemesanan online. Jadi itu tuh bisa mempermudah kita untuk pemesanannya dan bisa dibayar menggunakan ShopeePay, bisa menggunakan Gojek langsung diantar ke depan rumah. Itu tuh lebih mudah banget sih dan praktis banget. Nah, berikutnya ada strategi bisnis dari lawan, yaitu Kopi Janji Jiwa. Untuk pemasarannya, Kopi Janji Jiwa ini sangat mengandalkan keberadaan Instagram dan juga ojek online sebagai media pemasarannya. Kopi Janji Jiwa juga mempunyai aplikasi sendiri sebagai pemasaran, yaitu Jiwa Plus yang bisa di-download di App Store ataupun Play Store. Selain itu, Kopi Janji Jiwa juga melakukan kolaborasi dengan brand ternama di Indonesia seperti Lux Cream, itu tuh merek kosmetik dan kecantikan asal Indonesia. Ada juga Sasa Santan, ada Milo, ada PSSI, kolaborasi dengan Oreo, dengan Hydro Coco dan juga Jux. Selain itu, Kopi Janji Jiwa ini menciptakan menu baru sebagai strategi bisnisnya. Jadi bikin orang tuh semakin penasaran dengan adanya menu baru di Kopi Janji Jiwa tuh dan pengen memesannya gitu loh. Nah, dalam meningkatkan usaha penjualannya, Janji Jiwa ini juga menghadirkan aplikasi Jiwa Plus dengan konsep Grab and Go, di mana pelanggan bisa melakukan pemesanan produk dan membayarnya secara online. Kemudian, pelanggan dapat memilih outlet Janji Jiwa yang ingin didatangi langsung untuk mengambil pesanan dan diantarkan ke lokasinya. Selain mempercepat dan mempermudah proses pembelian produk, aplikasi ini juga memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan berbagai penawaran menguntungkan dari program loyalitas. Nah, selanjutnya untuk penciptaan menu baru, Janji Jiwa berkolaborasi dengan William Gozali untuk meluncurkan merek Jiwa Toast. Jiwa Toast adalah merek roti toast asal Indonesia yang memiliki konsep Grab and Go, akan mempermudah para penggemarnya untuk bisa menikmati Jiwa Toast sambil beraktivitas dan memberikan sajian fresh ketika sampai di tempat tujuan. Kehadiran Jiwa Toast di jajaran produk Jiwa Group menghasilkan slogan baru, yaitu kopi di tangan kananmu, roti di tangan kirimu, kopi dan roti sahabat sejatimu. Nah, jadi kesimpulannya, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kopi Janji Jiwa dan juga Kopi Kenangan hampir sama ya. Keduanya itu memanfaatkan sosial media sebagai sarana utama untuk pemasaran online. Karena pada era digital seperti sekarang, media sosial itu merupakan peluang yang besar untuk pemasaran. Selain memanfaatkan media sosial, keduanya tentu membuka gerai yang hampir tersebar luas di Indonesia. Dan keduanya juga sama-sama mempunyai aplikasi sendiri dalam pemesanan online. Jadi di sini semakin terlihat ya persaingan antara Kopi Janji Jiwa dan juga Kopi Kenangan itu sangat terlihat jelas, di mana keduanya mempunyai strategi pemasaran yang hebat dan juga mempunyai peluang yang besar dan mereka memanfaatkannya dengan baik. Oke, itu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga buat yang penasaran dengan strategi pemasaran antara Janji Jiwa dan juga Kopi Kenangan bisa terjawabkan di video ini. See you di next video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.